pagi semuanya. Pagi, Pak. Kepala kelas siapkan dulu berdoa. Siap, gerak. Berdoa. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, semua sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagus. Tugasnya juga sehat? Sehat, Pak. Ya, semoga aja ya. Ya. Sebelum Bapak minta tugasnya, Bapak mau absen dulu kalian. Ya, Pak. Ada yang sakit? Enggak, Pak. Kayaknya masuk semua. Ya. Jadi pertama Alif Nur Masuk. Alfiani Hadir. Aisyah, Hadir. terus Ijlal Hadir. Budaya, Hadir. terus Giovanni. Hadir. Oh ya, hadir semua berarti ya. Ya, Pak. Semua. Bagus. Kalau begitu tugas yang minggu kemarin gimana? Kesulitan? Enggak, Pak. Udah dikumpulin semua di tempat saya. Oh bagus. Satu kelas sudah? Udah, Pak. Oh iya. Mana sini Alfiani? Terus satu kelas semua ini? Udah, Pak. Ya, nanti Bapak koreksi. Bapak kasih tahu nilainya pertemuan selanjutnya ya. Ya, Pak. Terus, jadi sebelum masuk ke materi baru, ada yang tahu atap itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Saya, Pak. Oh ya, Aisyah, apa? Menurut saya, atap itu adalah suatu bahan, alat, atau apapun itu yang digunakan atau berfungsi untuk menutupi atap suatu bangunan di bagian atasnya, Pak. Ya, nggak salah. Ada lagi? Ya, Pak. Oh ya, Mas Gunaya, silakan. Menurut saya, atap itu apapun itu yang digunakan untuk menutupi atap suatu bangunan, Pak. Sudah. Iya, Pak. Ya, betul, tapi masih kurang. Ada lagi nggak yang lain? Menanggapi atap itu apa sih? Enggak, Pak. Enggak tahu, Pak. Ya, bataskan ya. Atap itu adalah penutup atas suatu bangunan, yaitu melindungi bagian dalam bangunan. Paham kan? Paham, Pak. Ya, dari kalau di negara kita kan cuma ada dua musim, jadi melindungi dari panas dan hujan. Kalau di luar negeri kan ada yang berbeda empat musim. Jadi di sana tuh ada spesifikasi atapnya itu lebih banyak. Ada yang spesial buat apa ya? Jadi tuh kalau di luar negeri atap itu tidak ada rongga karena di sana ada musim salju dan musim dingin itu di sana sangat dingin, jadi tidak ada rongga di atap dan menjaga suhu di dalam bangunan. Ya, Pak. Bentuk atap itu ada yang miring, ada yang datar juga. Kalian pasti pernah lihat bangunan-bangunan yang di atasnya itu kok datar, nggak ada atapnya. Itu sebenarnya atapnya itu sudah diperhitungkan jalur buat air hujannya itu. Paham, Pak. Yang penting itu dalam pemasangan batas itu adalah jalur buat air hujannya itu. Mau datar apa yang penting ada jalur. Sudah? Ya, Pak. Nah, di sini ada yang tahu jenis atap itu apa aja? Genteng, Pak. Genteng. Ya, genteng. Pasti tahu lah genteng. Nah, umum banget di Indonesia. Yang lainnya apa sih, Pak? Seng, asbes, Pak. Seng, betul seng.
asbes juga. Betul sekali itu Pak Ardiani. Terus lagi namanya kita itu mesti kalian tahunya cuma dengan asbes, saya udah itu aja. Padahal jenis atap itu ada banyak. Kan dia Allah jelaskan cuma materi atau presentasikan apapun yang baru kita langsung masuk aja ke materi ya kalau gitu. Iya Pak. Oke, sebentar. Ini materi yang tidak dalam tulis, jadi kalian tolong perhatikan. Kita masuk materi. Pengertiannya adalah atap yaitu penutup atas suatu bangunan yang melindungi bagian dalam bangunan dari hujan maupun salju menurut Wikipedia. Fungsi atap yang pertama itu sebagai penutup atau pelindung bangunan dari matahari dan hujan. Yang kedua, melindungi ruang bawah, manusia, serta elemen bangunan dari pengaruh cuaca. Komponen atap yang pertama yaitu konstruksi kuda-kuda yang berada di bawah penutup atap. Gunanya yaitu untuk memikul beban penutup dan pengaruh cuaca. Yang kedua, konstruksi penutup atau pelapis atap. Berfungsi sebagai kulit pelindung kuda-kuda dan elemen bangunan di bawahnya. Bagian atap yaitu ada kuda-kuda, ikatan angin, jurai, sagrot, hubungan, usuk, reng, penutup atap, dan talang. Kita fokus ke penutup atap, yaitu elemen paling luar dari struktur atap. Penutup atap harus punya sifat yang pertama kedap air, bisa mencegah terjadinya rembesan air selama hujan. Jenis penutup atap itu ada genteng, asbes, kayu atau yang biasa disebut sirap, ada seng, polikarbonat, dan plat beton. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang genteng. Atap genteng tanah liat. Material ini digunakan untuk rumah dan terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar. Mempunyai kekuatan cukup baik, namun seiring waktu, warna dan penampilannya akan berubah. Yang kedua itu ada atap keramik. Material ini berbahan dasar tanah liat, namun mengalami proses finishing, jadi permukaannya sudah diglasur. Lapisan ini dapat diberi warna yang beragam untuk melindungi genteng dari lumut. Ketahanannya sekitar 20-50 tahun. Yang ketiga ada atap metal. Berbentuk material lembaran, mirip seng. Genteng ini ditanam pada balok gording rangka atap dengan menggunakan skrup. Ukurannya sekitar 60-120 cm dengan ketebalan 0,3 cm. Lalu seterusnya ada atap beton. Bahan dasarnya adalah campuran semen PC dan pasir kasar. Bagian luarnya diberi lapisan tipis yang berfungsi sebagai pewarna dan lapisan kedap air. Bisa bertahan lama, tetapi lapisan pelindungnya hanya akan bertahan antara 30 hingga 40 tahun. Lalu yang kedua ada dak beton atau plak beton. Atap ini biasanya merupakan atap datar yang terbuat dari kombinasi besi dan beton. Penerapannya biasanya pada rumah-rumah modern, minimalis, dan kontemporer karena strukturnya yang kuat. Lalu tadi ada atap kayu atau atap sirap. Penutup atap ini terbuat dari kepingan tipis kayu ulin atau Eusetoxylon swageri. Ini ketahanannya tergantung keadaan lingkungan. Bentuknya yang unik cocok untuk rumah-rumah bergaya pedesaan yang menyatu dengan alam. Lalu ada atap dari seng. Atap ini terbuat dari lembaran baja tipis yang diberi lapisannya seng secara elektrolisis, yang tujuannya untuk membuatnya jadi tahan karat. Jenis ini akan bertahan lama selama lapisan seng ini belum menghilang. Jika sudah lewat masa itu, atap akan mulai berkarat dan bocor. Lalu ada atap asbes. Di sini yang pertama asbes gelombang. Atap bangunan tersebut dengan ukuran yang lebar dan permukaan bergelombang.
Lalu ada asbes plat, yaitu plafon rumah dan permukaannya itu datar. Asbes genteng, atap ini untuk bangunan dan berbentuk genteng pada umumnya. Lalu ada nok asbes dan karbus asbes. Nah, kelebihan dari asbes ini yaitu harga relatif murah dari genteng. Cara pemasangannya lebih mudah, membutuhkan kayu reng yang lebih sedikit, menyerap panas dan tidak mudah bocor dan terbakar. Kekurangan dari asbes adalah serat asbes mudah lepas sehingga membahayakan kesehatan manusia. Bahan konstruksi atap itu ada kayu, bahan bangunan yang sesuai untuk lebar bentang kurang dari 4 meter. Kayu juga sesuai dengan konstruksi atap, busur lebar bentang lebih dari 100 meter yang melebihi kemampuan beton bertulang atau baja. Kayu sering disambung dengan peralatan baja, paku, paut, dan sebagainya. Kelebihan atau kekurangan kayu yaitu bisa dilihat di sini. Baja berbentuk profil gilas atau plat yang dibengkokkan merupakan bahan bangunan atap yang sesuai untuk lebar bentang 10-30 meter. Konstruksi atap baja umumnya adalah konstruksi rangka batang yang dilas atau dibaut. Kelemahan dan kelebihan baja bisa dilihat, tolong diperhatikan. Ya, lalu faktor penentu kemiringan atap. Yang pertama, konstruksi kuda-kuda. Konstruksi atap dasar, konstruksi atap kasau, atau yaitu masing-masing pasangan kasau dan balok kuda-kuda atau batang tarik membentuk suatu segitiga. Makin besar sudut, makin mudah beban atap tersalurkan, sehingga sudut kemiringan atap lebih dari 30 derajat. Konstruksi atap peran atau gording. Tidak ada ketentuan sudut kemiringan minimal. Yang kedua, pelapis atap atau sambungan dan celah. Semakin banyak celah, semakin kecil ukuran elemen bahan penutup atap. Maka atap harus dibuat semakin suram agar air hujan dapat mengalir dengan cepat. Yang ketiga, cuaca dan iklim. Di daerah tropis ditandai dengan pergantian arah angin dan musim hujan atau kemarau. Sekian penjelasan tentang penutup atap. Oke, setelah kamu menjelaskan tadi, apakah ada yang mau bertanya? Saya Pak, saya mau tanya Pak. Ya, Mbak Aisyah, gimana Mbak Aisyah? Kan Bapak kan tadi sudah jelasin ya Pak, dari itu jenis penutup atap tuh ada banyak sekali. Nah, terus itu tuh apakah ada perbedaan itu loh Pak penggunaannya di setiap negara? Soalnya kan setiap negara mempunyai iklim atau musim yang berbeda-beda gitu loh Pak. Ya, pertanyaannya bagus, Mbak Aisyah. Apa yang mau bertanya lagi yang lain? Saya mau tanya Pak. Oh, Mas Gunaya, mau tanya apa Mas? Penggunaan atap dari kayu serat itu untuk bangunan apa saja sih Pak? Sepertinya saya belum pernah melihat dulu ada atap dibuat dari kayu seperti itu. Atau mungkin saya pernah lihat Pak, tapi saya nggak tahu kalau itu kayu serat. Oh ya, Mas Gunaya. Kamu perhatikan tadi ya materinya. Emang tadi sudah dijelaskan ya Pak, maaf Pak. Ya, jadi saya jawab dulu pertanyaan dari Mbak Aisyah. Nah, tadi pertanyaannya itu ada nggak sih jenis atap lain di negara lain, karena iklim negara lain itu berbeda dengan iklim kita di tropis ya kan. Di negara lain contohnya seperti Amerika itu punya iklim empat musim. Sekarang ada musim semi, musim gugur, musim panas. Nah, ada musim dingin. Musim dingin di sana beda dengan musim dinginnya di sini ya. Musim dingin di sini paling cuma hujan. Kalau musim dinginnya di Amerika itu di negara-negara iklim subtropis di atasnya itu mereka cuma satu suhu dan suhunya sangat dingin. Di situ mereka membuat sebuah atap yang terbuat dari aspal, namanya itu atap bitumen. Nah, atap ini itu dipasangnya itu harus benar-benar rapat karena untuk menjaga suhu di dalam bangunan itu agar tetap
apa ya, stabilannya seperti itu. Jadi kalau misalnya pada musim dingin itu suhu di luar tidak masuk, atau pada musim panas suhu di luar juga tidak masuk ke dalam bangunan. Nah, atap bitumen itu sudah eksis lama di Amerika, tetapi di Indonesia baru masuk 7 tahun yang lalu, dan sekarang mulai ramai dipakai di Indonesia karena itu untuk menjaga kestabilan suhu di dalam bangunan itu. Sudah paham Mbak Aisyah? Paham Pak. Tapi Pak, kan kalau aspal itu berat ya Pak? Apa itu nggak mengganggu itu bangunannya sendiri ya Pak? Enggak, jadi itu atap itu tidak sepenuhnya dibuat dari aspal, Mbak. Itu ada campuran dari plastik, besi juga, supaya atap itu tuh ringan. Jadi pemasangannya juga diperhitungkan juga, makanya nggak terlalu berat kan kalau memakai plastik juga dengan besi juga dicampur dengan aspal, maka nanti bobotnya juga nggak seperti di bayangan kamu. Kalau atap pakai aspal tuh kayak jalan-jalan pakai aspal gitu loh, enggak seperti itu. Iya Pak. Ya, Pak. Paham Pak. Nah, jadi tadi pertanyaannya Mas Bunda, itu apa ya Mas? Atap siap ya? Iya. Atap siap. Masa kamu belum pernah lihat atap siap kayak gimana Pak? Saya belum pernah Pak. Lalu mungkin pernah kan saya nggak tahu Pak kalau itu siap. Nah, kamu itu pernah ke penginapan nggak, villa gitu? Kalau nggak pernah ke villa ya ke rumah makan yang bernuansa alam gitu, pernah nggak sih? Pernah Pak. Nah, biasanya itu di atap siap itu digunakan di gazebo di halaman villa atau di rumah makan yang bernuansa alam itu mereka pakai atap siap. Oh Seperti gitu itu. ya Ya, Pak. pokoknya bangunan-bangunan yang gampangannya itu ada sawah gitu, pasti mereka pakai. Tradisional gitu Iya, ya Pak. tradisional. Pintar sekali Mas Bunda ya. Oke, apakah ada yang masih ingin bertanya? Ada yang belum jelas? Sudah Pak. Sudah jelas. Ya, Mas Alif dari tadi diam aja apa tidak kemudian apa mubeng? Mungkin Pak. Oh ya udah. Yang tanya lagi enggak? Kalau tidak, Bapak kasih tugas ini buat pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Ya Pak, tugas aja nggak apa-apa. Udah. Tugasnya ini kalian bersifat kelompok ya. Iya Pak. Berkelompok, nanti kalian survei di beberapa lokasi. Kalian cari jenis-jenis atap yang tadi Bapak jelaskan. Cari minimal 4 jenis atap ya. Iya Pak. Ya, ya paham? Kelompoknya itu bikin sendiri atau gimana Pak? Atau dipilihin Bapak aja? Bikin sendiri aja kalian, minimal berkelompok 3 orang aja ya. Minimal. Maksimal. Oh iya. Terus itu dikumpulinnya jelasnya hari apa Pak? Kapan, terus formatnya kayak apa? Jadi kalian itu kumpulkan dalam bentuk file yang dibahaskan sebelumnya tadi. Kalian jangan lupa kalian capture juga fotonya, dokumentasikan atap itu difoto, terus di capture di di filenya juga, terus kalian kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Baik Pak. Jangan lupa ya, bersama tugas kalian juga boleh sekalian main-main kan kalau mengunjungi survei lokasi seperti ini. Iya Pak. Pak itu apa namanya? Untuk penjelasannya kan otomatis kita nggak tahu ya Pak. Boleh browsing kan Pak? Boleh, ini bebas, kalian mencari informasi dari mana saja bebas. Baik Pak. Kasih Pak. Oh iya, apakah sudah jelas tentang tugas tadi? Jelas Pak. Nah bagus, kalau seperti itu tidak ada yang tanyakan lagi. Sudah paham tentang penutup atap? Paham. Ya bagus. Bapak ini saja pelajaran hari ini karena waktunya sudah habis.
Ketua kelas bisa disiapkan. Siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya Pak. Terima kasih. Ya Pak. Ya Pak.